Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Yang pertama dibahas yaitu jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dengan perpindahan? Kalau jarak itu sendiri panjang lintasan yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dihitung dari kedudukan awal. Misalkan di sini ada satu buah garis bilangan seperti ini. Titik A tepat di angka 2, titik C tepat di angka 6, titik B di angka 10. Yang ditanya berapa jarak dan perpindahan benda jika benda tersebut bergerak dari A ke C melalui ABC. Jadi dari A pengen ke C, tapi lewatnya A dulu, ke B, baru ke C. Oke, caranya yang pertama adalah menghitung jarak. Karena bendanya bergerak dari A ke C melalui ABC, berarti yang pertama jaraknya dari A ke B dulu. Berarti di sini A, B. Baru dari B ke C. Seperti itu. Jadi dari A ke B, baru B ke C. Sekarang kita lihat dari A ke B, dari 2 ke 10. Jadi kamu berdiri di angka 2, ingin pindah ke 10, berarti kamu harus loncat berapa kali? Jadi di sini adalah 8, atau tinggal 10 dikurangi 2. Selanjutnya dari B ke C, dari 10 ke 6. Kamu ada di angka 10, ingin pindah ke angka 6, kamu harus loncat berapa kali? Sini adalah 4, tinggal 10 dikurangi 6. Jadi jarak yang ditempuh tinggal dijumlah adalah 12. Itu namanya jarak. Sedangkan perpindahan ini perubahan kedudukan. Dimulai dari kedudukan awal, dihitung dari kedudukan awal. Jadi benda bergerak dari A ke C, jadi dari A ke C berarti tinggal C diambil A, jadi akhir dikurangi awal. C nya di sini adalah 6, sedangkan A nya adalah 2. 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Jadi jarak yang ditempuh adalah 12, sedangkan perpindahannya adalah 4. Itulah perbedaannya. Oke. Sekarang adalah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu berarti jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan di sini kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Sekarang di sini gambarnya masih sama seperti tadi. Titik A 2, titik C 6, titik B 10. Ini angka 10 ya. Lalu di sini ada waktunya. Jadi di sini dari A ke B waktunya adalah 3 sekon atau 3 detik. Sedangkan dari B ke C 1 detik. Yang ditanya, berapa kelajuan dan kecepatan benda jika bergerak dari A ke C melalui A, B, C? Yang pertama, kelajuan. Ini jarak dibagi waktu. Jaraknya seperti tadi,
berarti AB ditambah BC dibagi waktunya. A ke B tadi adalah 8 ditambah B ke C 4. Waktunya yang dibutuhkan 3 ditambah 1. Dari A ke B 3, B ke C 1. Berarti 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3. Kalau satuannya nanti adalah meter per sekon. Tadi kalau jarak dengan perpindahan satuannya adalah meter. Selanjutnya, mencari kecepatan. Berarti kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya berarti titik akhir dikurangi titik awal dibagi waktu. Titik akhirnya 6, titik awalnya 2 dibagi waktunya 3 tambah 1. Di sini berarti 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1 meter per sekon. Jadi satuannya sama antara kecepatan dan kelajuan. Seperti ini. Selanjutnya adalah percepatan. Di sini lambangnya adalah A. Delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Di sini percepatan lambangnya A, delta V artinya perubahan kecepatan, delta T artinya selang waktu atau perubahan waktu. V1 kecepatan awal, V2-nya akhirnya, T1 waktu awal, T2 waktu akhir. Yang di sini contohnya adalah misalkan pada saat waktunya 2 sekon, kecepatan suatu benda adalah 10 meter per sekon. Sedangkan jika waktunya berubah menjadi 4 sekon, kecepatan juga akan berubah. Di sini menjadi 22 meter per sekon. Yang ditanya berapa besar percepatannya. Caranya, di sini caranya kita masukkan rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Berarti V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurang T1. V2-nya adalah 22, V1-nya 10, waktunya akhirnya 2, akhirnya 4, awalnya adalah 2. 22 dikurangi 10 hasilnya adalah 12. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Maka percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Ini bedanya satuannya antara kecepatan dengan percepatan ini ya. Dia menggunakan kuadrat. Sekarang kita belajar GLB. Ini SMP sudah pernah, nanti ada GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan. Dia memiliki kecepatan konstan. Rumusnya di sini S sama dengan V dikali T. S-nya jarak, V-nya kecepatan, lalu T-nya adalah waktu. Nanti kalau ditanya V berarti tinggal S dibagi T. Kalau ditanya T berarti S dibagi V. Seperti itu ya. Jadi pindah ruas. Jadi misalkan seperti ini. Awalnya S sama dengan V dikali T. Yang ditanya V. Titik ya. V-nya tetap, S-nya tetap, yang pindah adalah T-nya. Di sini perkalian, pindah dia menjadi pembagian. Seperti itu. Nanti kalau di sini pembagian, pindah jadi perkalian. Kalau tadinya plus, pindah jadi min. Kalau tadinya min, pindah jadi plus. Oke, sekarang contohnya. Diketahui, sebuah benda menempuh jarak 24 meter dengan waktu 4 sekon. Yang ditanya, berapa sekarang jaraknya kalau waktunya menjadi 6 sekon. Ini 6 sekon ya. Caranya, sini. Yang pertama dicari adalah kecepatannya.
Jadi V sama dengan S per T. Ini V1 berarti S-nya S1, T-nya T1. S1-nya di sini diketahui 24. T1-nya 4. Hasilnya adalah 6 meter per sekon. Lalu selanjutnya yang ditanya adalah S2. Di sini kecepatan V1 nilainya sama dengan kecepatan V2 karena GLB itu kecepatannya konstan. Sehingga S2-nya bisa dicari dengan rumus V2 dikali T2. Kita gunakan rumus yang ini. Oke, V2-nya nilainya sama V1. Jadi nilainya 6. T2-nya adalah 6. Maka hasilnya 36 meter. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.